Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Men. Saya berasal dari kelas 3C. Saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai topik yang berjudul anggaran modal. Apa itu anggaran modal? Kata modal mengacu pada aset jangka panjang yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, sedangkan anggaran merupakan suatu rencana yang memberikan rincian proyeksi pengeluaran selama periode tertentu di masa depan. Yang ketiga, anggaran modal merupakan suatu gambaran rencana investasi pada aset jangka panjang. Yang keempat, penganggaran modal atau biasa yang kita disebut dengan capital budgeting merupakan proses analisis proyek secara keseluruhan dan memutuskan proyek mana yang akan dimasukkan ke dalam anggaran modal tersebut. Yang kedua, apa manfaat perusahaan melakukan penganggaran modal? Yaitu agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Hal ini karena dana yang telah terikat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dengan begitu perusahaan dapat meminimalisir adanya over-investment atau under-investment. Di sini dapat kita lihat metode-metode dalam anggaran modal. Ada 2, yaitu nilai sekarang atau disebut dengan NPV dan tingkat pengembalian internal IRR. Nilai sekarang adalah metode yang berfungsi untuk bisa mengukur nilai profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan suatu sektor faktor nilai waktu dan jangka uang. Yang kedua, tingkat pengembalian internal, yaitu sebagai tingkat diskonto yang menyebabkan NPV proyek menjadi sama dengan biayanya. Hal ini ekuivalen dengan membuat NPV sama dengan 0. Yang ketiga, tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau biasa disebut dengan IMIRR, yaitu tingkat diskonto di mana nilai sekarang dari biaya suatu proyek akan sama dengan nilai akhirnya, di mana nilai akhir yang dihitung dari jumlah nilai-nilai harus kas masuk di masa depan yang dimajemukkan menggunakan biaya modal perusahaan. Selanjutnya, pelunasan reguler atau regular payback, yaitu metode evaluasi kelayakan suatu investasi dengan mencari periode yang diperlukan untuk pengembalian jumlah investasi yang telah dikeluarkan berdasarkan arus kas yang diharapkan dari investasi yang didanai. Yang kelima, pelunasan yang didiskonto atau disebut dengan discount payback. Lamanya waktu yang dibutuhkan bagi arus kas suatu investasi didiskontokan menggunakan biaya modal investasi untuk menutup biayanya. Apa perbedaan proyek independen dengan proyek mutually eksklusif? Saya akan mencoba menjelaskannya. Yang itu, proyek independen adalah proyek-proyek yang arus kasnya saling independen satu sama lain. Sedangkan proyek mutually eksklusif yaitu sekumpulan proyek di mana hanya satu proyek yang dapat diterima. Saya akan memberikan satu buah contoh soal mengenai anggaran modal. Seperti di Excel yang saya tampilkan dalam video ini, dapat kita lihat pertanyaannya, yaitu yang pertama, jika biaya modal 10% cukup untuk kedua proyek, berapakah NPV-nya? Sedangkan soal yang kedua, manakah proyek yang akan diterima jika kedua proyek tersebut independen atau mutually eksklusif? Saya akan coba menjelaskan pertanyaan yang nomor 1, yang mengenai biaya modal 10% cukup untuk kedua proyek tersebut dan berapakah NPV-nya. Dan di sini matematikanya, NPV X sama dengan min 700 ditambah 500 dibagi 1,10 pangkat 1 tutup kurung ditambah 300 dibagi 1,10 pangkat 2 ditambah 100 dibagi 1,10 pangkat 3 sama dengan min 700 ditambah 454,55 ditambah 247,93 ditambah 7579, yaitu mendapatkan NPV X-nya 7761. Sedangkan yang kedua, NPV-nya min 700 ditambah 100 dibagi 1,10 pangkat 1
ditambah 300 dibagi 1,10 pangkat 2 ditambah 600 dibagi 1,10 pangkat 3 sama dengan min 700 ditambah 90,91 ditambah 247,93 ditambah 450,79 dan mendapatkan NPV Y-nya 89,63 dan itulah NPV-nya. Sedangkan soal yang kedua, apabila kedua proyek independen, maka kedua proyek diterima karena keduanya memiliki NPV positif. Sedangkan apabila kedua proyek ini mutually eksklusif, maka proyek yang akan diterima adalah proyek Y karena NPV positifnya lebih besar.